Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Teman-teman mahasiswa VPN Surakarta yang berbahagia di mana saja berada. Kali ini kita masuk ke materi keempat ya. Setelah di materi ketiga kita belajar tentang bagaimana Pancasila di masa Orde Baru. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk mendiskusikan, kita membahas soal bagaimana dinamika Pancasila pasca rezim Orde Baru. Jadi kalau Orde Baru itu tahunnya mulai tahun 66 ya atau 68 setelah Presiden Soekarno berhenti ya. Setelah sampai tahun 98 sampai Presiden Soeharto berhenti. Nah, tahun 98 sampai sekarang itu disebut pasca Orde Baru. Nah, ini adalah tahun di mana ya, teman-teman ya sekarang berada di pasca Orde Baru. Tetapi karena ya tahun lahirnya teman-teman rata-rata tahun 2000 ya, sehingga saya yakin di masa-masa awal Orde Baru ya mungkin masih belum begitu mencermati seperti apa ya Pancasila saat itu. Nah, saya ingin mengajak untuk melihat beberapa fenomena ya. Saya screenshot beberapa berita di media ya. Nanti kita akan mencermati bersama-sama seperti apa sih situasinya ya. Ini akan lebih mudah nanti teman-teman untuk membayangkan. Jadi misalnya ini adalah Ketua MPR ya. Ini saya ambil tahun 2019, Ketua MPR menyatakan terjadi deideologisasi Pancasila pasca reformasi. Ya. Setelah pada masa Orde Baru ideologi Pancasila itu begitu mengharu biru ya, menjadi instrumen politik untuk menekan semua lawan-lawan Presiden Soeharto ya, untuk kemudian bisa memenjarakan orang yang dianggap berbeda dengan zaman Orde Baru saat itu. Nah, sekarang terjadi deideologisasi, ada penurunan ya. Nanti kita akan lihat lagi. Yang berikutnya ini saya ambil ketika Pak Yusuf Kalla tahun 2010 ya. Dia agak setback belakang ya. Pak JK menyatakan saat itu di media Kompas ya, Pancasila memudar pasca reformasi. Ini pernyataan seorang tokoh ya. Beliau pernah menjabat menteri ya tahun 2010, sebelumnya pernah menjabat wakil presiden juga ya, pernah menjabat di beberapa organisasi ya. Beliau menyatakan Pancasila memudar. Jadi ada situasi yang Pancasila itu kira-kira seperti tidak lagi, ibarat gadis itu sudah tidak lagi cantik gitu ya. Sudah ada nuansa yang berbeda. Orang tidak mau lagi bicara soal Pancasila ya. Dan Pancasila sendiri kalau di masa Orde Baru itu selalu ya, tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Ini sudah dianggap tidak lagi sakti gitu ya. Sudah biasa ya, tidak punya aura yang kemudian bisa mengikat ketika orang bicara soal Pancasila. Nah, ini fenomena yang mutakhir ya. Jadi saya ambil ya, ini tidak bisa kita pungkiri ya, karena ini ada di media dan terjadi hanya beberapa hari sebelum Idul Fitri ya, di tahun 2019 yang lalu ya. Dia ada seorang mahasiswa yang menolak mata kuliah Pancasila. Sehingga apa? Sehingga dia batal untuk masuk ke YIN Surakarta. Jadi sudah registrasi ya, begitu tahu ada mata kuliah Pancasila, dia menolak, nggak mau gitu. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan melakukan bom bunuh diri ya. Yang tadi di materi awal saya cerita soal radikalisme ekstrem, ini contohnya. Dan ini dekat di dalam situasi di mana kita berada. Ya, saya ingin mengambil ini sebagai contoh agar apa? Agar kita bisa belajar ya, bahwa ada pernah situasi seperti ini. Ya, tidak hanya di sini ya. Nah, saya mengambil tahun 2018 ya, 2 dosen UGM tolak Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bahkan sudah selevel dosen ya, dia menolak ya. Kalau di sini nanti Anda boleh men-searching sendiri ya. Kalau dibaca di beritanya ya, Rektor UGM memilih untuk kemudian mengajak diskusi terlebih dahulu sebelum memberi sanksi. Jadi 2 dosen itu dipanggil untuk diajak beradu pemikiran, adu gagasan ya. Mengapa mereka kemudian menolak Pancasila? Ya, dosen di sebuah perguruan tinggi ya, yang dianggap sebagai kiblatnya pendidikan di Indonesia itu menolak Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ada mahasiswa, ada dosen ya,
ya, yang pasca reformasi ini secara terang-terangan ya. Nah, Anda bayangkan kalau ada mahasiswa dosen ya menolak Pancasila di zaman Orde Baru ya, mungkin baru keluar rumah ya, sudah tidak pernah pulang kembali ya. Tetapi ini secara nyata-nyata ya, itu berani. Nah, bagaimana dengan persepsi publik? Bagaimana dengan pandangan publik ya? Kita cari yang survei ya. Ini survei yang dilakukan oleh lembaga surveinya Pak Denny JA ya. Jadi dalam waktu 13 tahun ya, pendukung Pancasila menurun 10% ya. Dari yang awalnya tahun 2005 ketika survei dilakukan itu 85,2, itu menjadi 75% ketika disurvei ulang pada tahun 2018 ya. Kemudian kita lihat lagi riset dari Alfara Research Center tahun 2017 ya. Ada PNS yang tidak setuju Pancasila ya. Ada pegawai swasta ya. Ada pegawai BUMN ya. Ada lagi ini kira-kira komponen ya. Nanti kalau di sini ada angka 10%, nanti kita akan lihat ya. Kira-kira angka ini ada satu hubungan yang menarik gitu ya. Di sini kira-kira 20% ya. Ya, ada 10% yang pegawai BUMN ya. Nah, ini saya kumpulkan dari White Foundation ya, tahun 2017 ya, 80% publik yang mendukung Pancasila. Artinya apa? Artinya ada 20% ya yang dalam situasi yang berbeda. CSIS tahun 2017 ya, 90,5% yang mendukung falsafah dan dasar negara Pancasila. Nah, BPS ya itu menarik ini, melakukan survei tentang nilai-nilai kebangsaan ya, yang menemukan 24% warga tidak hafal sila-sila Pancasila. Ya, makanya kalau sekarang ada kewajiban memakai masker ya, kemudian ada sanksi sosial ya, mungkin salah satunya diminta menghafalkan Pancasila ya. Ada juga 53% ya. Jadi menganggap kira-kira separuh warga Indonesia ya itu tidak hafal lirik lagu Indonesia Raya. Ya, padahal kira-kira ya ini adalah indikator ya untuk melihat ya seberapa ya pendalaman dan seberapa mengetahui warga itu terhadap Pancasila. Ya, jadi kalau di sini itu fokus di soal ada PNS, pegawai swasta, pegawai BUMN ya. Ini secara publik, secara luas. Apa yang bisa kita lihat ya? Kira-kira apa makna survei ini? Ya, nanti kita Anda boleh mendiskusikan ya. Paling tidak ada 3 hal yang saya cermati ya. Yang pertama adalah ada ketidakbulatan ya. Karena kalau Pancasila, mungkin kalau surveinya di masa Orde Baru 100% adalah pendukung Pancasila. Tapi di masa sekarang ini ternyata ada ketidakbulatan publik. Artinya ada sebagian warga, kalau di awal tadi kita mendiskusikan bahwa warga negara Indonesia ini sekitar 250 juta. Anda bayangkan 10% dari 250 juta itu berapa? 20%-nya ada berapa? Itu kalau kemudian bisa berkumpul dan terkoneksi, wah, sangat berbahaya sekali. Ada potensi ketidaksetiaan. Ya. Jadi karena persepsi publik tadi memotret ya situasi ya bagaimana publik itu memahami. Ya. Ini ada potensi ketidaksetiaan ya, dari warga. Kemudian lemahnya kontrol negara terhadap kehidupan sosial politik warga. Jadi negara ya ini tidak memiliki, kalau ideologi ini adalah ikatan yang kemudian mengikat atau kemudian membungkus atau kemudian menyatukan antara warga dengan pemerintah negara, ini tidak ada, lemah itu ya. Karena apa? Karena dianggap ya negara berjalan sendiri, masyarakat berjalan di situasi yang berbeda. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat di level yang lebih lokal lagi. Ya, kebetulan tahun lalu saya melakukan penelitian tentang Pancasila ya. Jadi bagaimana anak muda Muslim itu memandang Pancasila ya. Ada 2 pandangan ya besar yang saya peroleh dari temuan yang saya dapatkan ketika melakukan penelitian. Ya. Nah, pandangan mayoritas dari anak muda di wilayah Solo Raya itu menerima Pancasila sebagai dasar negara. Argumennya adalah Pancasila sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Ya, ini pandangan mayoritas. Tetapi ya, saya memotret ada sebagian kecil ya. Dan kalau di survei tadi kan angkanya sekitar 10-20% ya. Ketika dalam wawancara ya, saya temukan sekitar 2-3 orang ya, yang kemudian menyatakan bahwa enggak, ya, mereka masih ragu ya,
mereka masih belum memiliki kebulatan bahwa Pancasila adalah dasar, mereka belum bisa menerima. Maka saya sebut sebagai pandangan minoritas ya, karena sebagian kecil. Tetapi kalau yang kecil ini tidak kemudian kita pahami ya, situasinya, tidak kita cermati sejak awal ya, nanti yang terjadi adalah seperti yang di kasus yang sebelumnya tadi ya, mereka bisa melakukan bom gitu. Apa argumennya? Argumennya adalah sebagai muslim ya Al-Quran lah ya yang menjadi pedoman utama. Karena apa? Karena menganggap Pancasila adalah buatan manusia. Ya memang betul Pancasila adalah buatan manusia. Tapi ini adalah dipakai ideologi kenegaraan, kebangsaan, hubungan antar manusia gitu. Pancasila tidak kemudian menggantikan Al-Quran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tidak ya. Karena menganggap Pancasila adalah buatan manusia yang di dalamnya ya tercampur atau ada ideologi lain ya yang ada di dalam Pancasila itu, sehingga padahal meragukan dan cenderung menolak ya. Ini adalah variannya ya, ada 4 varian ya, ada Pancasila. Jadi ada yang menganggap Pancasila sebagai dasar negara ya, ada yang menganggap Pancasila itu cita-cita bersama ya. Ada yang melihat itu Pancasila itu adalah memberikan jaminan ya terhadap keberagaman ya. Tapi yang keempat ini yang masih ada kekurang yakinan ya. Karena dari jawaban yang disampaikan itu masih ragu-ragu, masih ada lubang ya. Dia meninggalkan ada lubang kecil keraguan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya ingin mengajak untuk menyegarkan Pancasila. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa FEBI ini saya berharap nanti kedepannya sebagaimana yang saya sampaikan di materi pertama ya, Anda adalah menjadi mahasiswa yang ke depan menjadi pembela Pancasila. Nah saat ini ini sudah ada badan yang secara khusus ya melakukan pembinaan ya. Jadi pada tahun 2017 ya Presiden Jokowi sudah menandatangani peraturan, namanya awalnya adalah UKP IP ya, jadi Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi. Tapi kemudian diperkuat lagi kelembagaannya menjadi Badan Pembinaan. Ya. Sehingga diharapkan badan ini bisa terus eksis walaupun Presiden berganti. Ini visi misinya ya di BPIP itu ingin mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini misinya ya. Ini adalah logo yang saya ambil di webnya BPIP ya. Jadi membangun kebanggaan kembali tentang Pancasila yang di awal masa reformasi itu sempat, kalau dalam bahasa Pak JK tadi ya, memudar ya. Nah, bagaimana dengan situasi di perguruan tinggi? Ya, ini menarik ya. Jadi ini baru-baru ini ya. Jadi ada kesepakatan ya dari BPIP dengan 23 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Indonesia untuk melakukan apa? MOU. MOU tentang apa? Tentang pembumian Pancasila di lingkungan kampus. YN Surakarta bagaimana? Nah, salah satu di antara 23 itu. Sehingga ketika di awal tadi saya menyampaikan bahwa Anda ini adalah mahasiswa yang harus menjadi pembela Pancasila ya, karena YN Surakarta ini baru beritanya ya 13 Juli 2020 ya. Ini terikat ya, ada ikatan dengan BPIP ya. Untuk apa? Ya untuk menjadi kampus yang membumikan Pancasila. Nah, sehingga Anda ya mahasiswa FEBI ini kita harapkan ya, Sivitas Akademika YN Surakarta mengharapkan Anda inilah ke depan yang kemudian menjadi pembela Pancasila. Kita lihat di kebijakan RPJMN ya. Ini di sini ada revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Ini adalah beberapa itemnya ya, sehingga secara kebijakan itu sudah ada. Nah, belajar Pancasila, mempersatukan warga, memperkokoh negara. Demikian saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.